Ya, lagi sekali puji Tuhan kita dapat waktu, dapat kesempatan yang begitu indah untuk kita boleh belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang sabar. Saudara, ternyata setelah si kunyuk itu berhasil menjatuhkan manusia dengan godaan seks, ternyata hal kedua yang membuat kita manusia sering gagal dalam perjalanan hidup kita, justru ketika kesabaran itu terganggu dalam hidup kita. Nah, ketika kita nggak sabar, disitulah rusak rencana Tuhan itu. Saya ulangi lagi. Sederhana bukan? Saya percaya semua kita sangat setuju kalau kita menganggap kesabaran itu hal yang sederhana, hal yang simpel. Kadang-kadang kita berkata itu hal yang sepele, ternyata tidak. Kalau kita nggak menang atas ketidaksabaran, kalau saya balik, kalau kita manusia itu bisa dikalahkan dalam hal nggak bisa sabar, disitulah kehancuran itu terjadi. Ngeri ya. Nah, saya percaya semua kita pasti pernah, ya. Saya mengakui juga, semua kita pasti pernah mengalami melakukan hal yang sangat bodoh, yaitu dengan tidak sabar. Saya percaya semua kita, saya mengaku juga. Nah, tapi yang paling celaka dan paling bodoh adalah orang yang berkali-kali jatuh di dalam ketidaksabaran. Wah, kalau saya pakai istilah yang sering kita belajar, maka orang yang sudah dikenal oleh si setan, oleh si kunyuk itu, bahwa orang itu sangat gampang emosi dan suka tidak sabar, dengarkan kalimat ini. Kalau sampai si kunyuk itu sudah menjadikan, menjadikan langganan, ya, karena ada orang yang susah sabar, ada orang yang sulit sabar, bahkan ada orang yang gak bisa sabar. Kalau ada orang yang wataknya, karakternya nggak bisa sabar, saudara, hidupnya akan hancur, Ketika begitu banyak masalah-masalah keluarga yang saya harus hadapi, baik yang saya kenal maupun saya nggak kenal, ternyata salah satu penyebab terbesar sampai ada ribut, bertengkar, sampai akhirnya bercerai bagi suami istri, ternyata salah satu pemicunya atau penyebabnya adalah nggak sabar. Ketika seorang suami nggak bisa sabar dengan istrinya, ketika seorang istri nggak bisa sabar pada suaminya, di situ kehancuran terjadi. Ya, Morgan Yuli, ini di Facebook saya ada yang mengaku, itu tipe saya Pak, sulit sabar juga. Ayo hari ini kita belajar. Saudara, tidak sabar itu merusak loh. Saya ulangi, tidak sabar itu merusak. Saudara perhatikan, sabar itu salah satu karakter papa kita. Ya. Kalau kita menang atas ketidaksabaran, percayalah hidup ini akan luar biasa bahagia, sukacita, damai sejahtera itu nyata. Ya, saya ulangi lagi, khususnya kepada suami istri yang hari-hari ini situasi rumah tangga saudara istilahnya sedang di ujung tanduk. Saudara, ayo kita belajar dari firman Tuhan ini untuk kita tetap harus punya salah satu karakter
dari Bapa di surga. Ya, wah ini sebentar Pak Jeffrey Siwu komen saya baca. Keren kata-katanya Papa. Bahaya kalau watak kita sudah dikenal iblis. Benar, bahaya sekali. Kalau iblis sudah kenal karakter kita, siapa kita, apa kelemahan kita. Wih saudara, disitulah dihancurkan. Saya baca ya, komennya bagus. Bahaya kalau watak kita sudah dikenal iblis. Tahu kebiasaan buruk, emosi dan sebagainya. Jadi langganan. Lebih enak dikenal Papa di surga. Betul sekali. Nah, kepada kita, maaf, yang punya kelemahan-kelemahan dan iblis sudah istilahnya pegang kartu matinya, hati-hati. Saudara, di dalam dunia peperangan, ya dunia peperangan, baik perang antar negara, perang antar tetangga, perang antar kampung, perang antar suku. Bahkan sampai kalau ada di antara saudara yang pernah belajar bela diri. Dari semua bentuk peperangan itu, pasti kedua pihak atau lebih, tidak tahu berapa negara, berapa partai yang bertikai atau berperang, pasti masing-masing harus perhatikan. Masing-masing harus berusaha mendapatkan, menemukan satu kunci titik lemah. Ingat itu ya. Dan itu bahaya. Ketika musuh mengenali titik lemah musuhnya, sudahlah. Walaupun musuh itu pakai senjata secanggih apa, pakai alat komunikasi sehebat apa, kalau musuh sudah mengenali titik lemah musuhnya, peperangan segera akan berakhir. Maka yang si tukang tidak sabar pasti langsung dihancurkan. Betul, dari Singapura ada contoh. Iya, ini ada tambahan. Cincin ini Lampung atau Sydney ya? Nih, di Instagram saya. Sabar menghasilkan hal yang indah dan sempurna. Karena melalui prosesnya Tuhan. Contohnya proses ulat jadi kupu-kupu. Betul, harus jadi kepompong dulu. Nah, saudara, maka itu hari ini kita akan belajar untuk menjadi sabar. Maafkan saya, maafkan saya. Saya tidak menuduh, tidak menghakimi, hanya mengingatkan. Pasti ada di antara anak-anak saya, saudara saya yang jadi warga binaan ini. Saudara ada di tempat yang tidak disukai orang. Maaf. Pasti ada. Karena saudara tidak sabar di satu peristiwa itu. Nah, saudara, ketidaksabaran inilah yang merusak. Semua bisa berantakan. Ya enggak? Semua bisa hancur. Semua bisa jadi kacau. Rencana-rencana yang tersusun rapi bisa bubar karena tidak sabar. Betul tidak saudara? Maka itu hati-hati dalam kehidupan kita supaya kita tetap bisa sabar. Nah, ketidaksabaran ini yang akan menjadi tempat ya batu pijakan. Saya ulangi. Ketika si kunyuk tahu bahwa ada di antara kita punya karakter tidak sabaran, saudara, maka kelemahan itu, titik lemah kita itu akan jadi tempat iblis berpijak. Batu pijakan untuk si kunyuk masuk ke dalam hidup seseorang dan menguasai orang itu. Karena dia sudah dikendalikan oleh ketidaksabarannya itu. Dan buat si setan, gampang sekali untuk menjatuhkan. Maka itu ini harus hati-hati
dalam kehidupan kita. Istilah kami di bagian timur Indonesia, Maluku, Papua, ada istilah sumbu pendek. Tahu ya, sumbu pendek. Ya, istilahnya orang timur ini sumbu pendek. Nah, yang sumbunya panjang di Indonesia itu orang Jawa. Ngerti maksudnya ya? Jadi kalau dinyalakan, dibakar pelan sekali. Ya, baru jeder. Tapi ada beberapa suku tertentu di Indonesia, baik di bagian barat, di bagian tengah, ya bagian timur, sumbunya pendek. Maka itu gampang meledak. Nah, kita harus belajar itu. Ya, dari Nabi Re, Tuhan dengan kekuasaannya bisa menciptakan apapun yang dikehendakinya. Namun untuk membebaskan manusia dari dosa, Tuhan wajib sabar. Ya, kalau Tuhan gak sabaran dengan kita, wah, kita sudah punah berapa puluh tahun yang lalu. Betul gak, saudara? Kalau kita tidak sabaran, Tuhan aja perlu. Dan dikatakan oleh Venus, wajib sabar menghadapi kita. Betul. Nah, maka itu kalau kita, ini ada yang ngomong dari Sumba, sumbu pendek, dari Surabaya, agak pendek, nggak ada kata agak ya, dari Surabaya, pendek atau panjang, dah gitu aja, jangan membela diri. Oke, nah dalam kehidupan ini saudara, kita harus pegang konsep ini, belajar sabar, belajar. Ya, di dunia ini tidak ada perguruan tinggi sehebat apa yang punya jurusan fakultas kesabaran, tidak ada ya. Tapi fakultas surga, universitas kerajaan surga ada kampusnya dan ada fakultas atau jurusan sabar. Kenapa begitu? Nah, karena Tuhan mendidik kita. Oh, ada pertanyaan dari Instagram. Kalau papa mertua sering emosi, tidak sabar di dalam rumah, sering bikin istri dan pembantu menangis karena emosi, apa harus dilakuin ya? Apakah harus sabarin aja? Nah, jawabannya satu, cari orang yang disegani oleh papa mertua itu. Ya, cari gembalanya di mana papa itu beribadah. Atau cari komunitasnya. Itu nomor satu. Nah, setelah ketemu orang disegani, ketemu komunitasnya, suruh mereka untuk nasihatin papa. Yang kedua, coba cari masa lalunya. Kenapa papa bisa emosian, bisa nggak sabaran, itu kena apa? Ya, harus dicari penyebabnya. Kalau sudah tahu penyebabnya, nah baru masuk di situ. Yang ketiga, yang di rumah, ya baik istri, pembantu dan siapa saja, dipersiapkan untuk tidak meladeni walaupun sulit apa yang dikerjakan oleh papa itu. Nah, minta Roh Kudus, pasti Roh Kudus mampu untuk menolong dan menyelesaikannya. Itu ya, saya lanjutkan. Jadi papa di surga itu punya universitas, fakultas kesabaran. Ayo kita belajar dari dia. Dari papa di surga itu karena karakternya, itu pribadi papa kita yang luar biasa. Puji Tuhan untuk itu. Nah, kita buka 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. 2 Timotius 2 ayat 3. Ya. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara, ternyata pelajaran pertama dari kesabaran itu adalah penderitaan. Ya, saya ulangi. Pelajaran pertama untuk kita bisa sabar itu ternyata penderitaan. Oke, ini ada komen dari hamba Tuhan Gembala dari Makassar.
Apakah sabar sama dengan menahan atau menyimpan dalam hati aja? Kan beda tipis. Karena banyak suami istri mengatakan udah sabar sekian lama. Dan kesabaran ada batasnya juga. Bagaimana itu? Nah, saya jawab dulu. Gini loh saudara, sebelum kita gampang jengkel, gampang marah, gampang gak suka pada seseorang atau lebih. Dengar ya, ini pertanyaan dari Makassar. Ya. Apakah sabar sama dengan menahan atau menyimpan dalam hati aja? Kan itu beda tipis. Karena banyak suami istri mengatakan udah sabar sekian lama. Dan ternyata kesabarannya ada batasnya. Saya jawab. Sejengkel-jengkelnya kita dibuat oleh seseorang. Perhatikan ya. Sejengkel-jengkelnya hati kita karena perbuatan seseorang. Ayo kita jujur jawab. Kira-kira Tuhan kalau menghadapi kita. Ya, ini pertanyaan penting. Kira-kira kalau Tuhan menghadapi kita, lebih sering menjengkelkan orang itu terhadap kita, atau kita yang jelas-jelas lebih sering menjengkelkan Tuhan? Nah, Pak Gembala dari Makassar, jawabannya ada di kalimat ini. Siapa saja? Ini wakil dari Makassar, ada yang wakil. Bagaimana untuk menghadap ketidaksabaran? Karena ada batasnya. Apakah harus dipendam, disimpan? Jangan. Nah, maka itu saya katakan lagi. Sebelum kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, sebelum kita bereaksi terhadap seseorang, karena kelakuannya, karena perkataannya, karena sikapnya, yang begitu menjengkelkan kita, sampai sampai terpancing emosi kita. Nah, sebelum kita bereaksi pada seseorang atau lebih itu, coba gini. Saya dan saudara lebih sering menjengkelkan Tuhan, atau saudara itu yang sering menjengkelkan kita? Ya, jadi ada yang tanya lagi. Jadi pertanyaan sabar ada batasnya. Harusnya nggak ada. Iya, memang nggak ada. Karena Papa di surga nggak pernah. Saya ulangi, karena Papa di surga nggak pernah membatasi kesabarannya. Coba dengar, ya. Ini anak Makassar yang tanya ini. Dengar ya. Bayangkan kalau Tuhan ada batasnya untuk sabar terhadap kita. Saudara tahu, jadi kecoak masih lebih bagus. Kalau sampai Tuhan bilang, sudah habis sabarku Daniel, ngadepin kamu. Sudah habis sabarku Teddy, ngadepin kamu. Sudah habis sadarku Jeff, ngadepin kamu. Bayangkan mau jadi apa kita? Betul? Oke, Pak Jeffrey Siwu beri komen di 1 Korintus 13 tentang kasih. Yang pertama, Yesus sabar disebut duluan. Betul. Maka itu saudara, kalau kita bisa hidup dididik oleh Papa kita dalam penderitaan, maka pasti kita akan sabar. Wadah yang tertawa, kecoak. Awas ya. Jadi kalau kita mau menderita, kembali lagi ya ke 2 Korintus 2 ayat 3. Jadi mata pelajaran pertama untuk saudara dan saya bisa jadi orang yang sabar. Saya ulangi, pelajaran pertama ada di 2 Korintus 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Waduh, luar biasa ini. Oh, ini seorang hamba Tuhan dari Malang, cucu saya ini. Abi, terima kasih. Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Puji Tuhan. Ya. Jadi penderitaan adalah
alat pertama untuk membuat kita bisa sabar. Jadi prajurit, ikut menderita, ya, TSI-nya. Teladanilah saya ketika kamu juga dibuat menderita sebagai pengikut Yesus Kristus. Sebagai pengikutnya, kamu akan menjadi seperti tentara dalam batalion Kristus. Wah, TSI-nya keren ya. Saya baca lagi ini. Sebentar. Ya. Teladanilah saya. Jadi Paulus itu sabar. Ya. Teladanilah saya. Ketika kamu juga dibuat menderita sebagai prajurit, sebagai pengikut Yesus Kristus. Sebagai pengikutnya kamu menjadi seperti tentara dalam batalion Kristus. Saudara, salah satu 2 Timotius 2 ayat 3. Saudara bisa bayangkan kalau tentara suka emosi, prajurit suka emosi. Wah, bisa merusak semua korpsnya. Bisa merusak semua batalionnya itu. Ya, 2 Timotius, bukan Korintus. 2 Timotius 2 ayat 3. Jadi saudara, pelajaran pertama untuk bisa sabar adalah menderita. Kalau saudara dan saya siap menderita, berarti sudah sabar. Loh, apa hubungannya? Dengar. Waktu emosi kita tersulut, tahu kata tersulutnya? Dipicu untuk meledak. Orang maki-maki kita padahal kita nggak buat apa-apa. Orang nyakitin kita padahal kita nggak kenal juga. Nah, masuk dalam penderitaan. Sakit, memang sakit. Tapi diam, di situ sabar itu ada. Gampang bukan? Ayat 4. 2 Timotius 2. Ayat 4. Ya. Puji Tuhan, dari Belgia sudah gabung juga. Ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Nah, perhatikan ini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, perhatikan ini. Untuk bisa sabar, maka sebagai prajurit Kristus, kita harus menyadari, menghargai, menghormati siapa komandan kita. Saya ulangi 2 Timotius 2:4 untuk kita bisa belajar sabar. Sebagai prajurit kita harus mengenali, harus tahu, menghormati, segan, menjaga nama baik komandan kita. Nah, begitu prajurit-prajurit itu, ada truk lewat. Begitu prajurit-prajurit itu respect, hormat, segan, tunduk, taat kepada komandannya, pasti komandannya akan menghargai kita. Tidak mungkin komandan akan menjatuhkan kita, tidak. Karena kita langsung tahu siapa komandan kita. Nah, begitu pula Tuhan Yesus ingin. Sebelum meledakkan emosi kita, sebelum melampiaskan ketidaksukaan kita, sebelum meledak, ingat Tuhan Yesus komandan kita. Jaga nama baiknya. Jaga. Ini dia. Ayo, supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kalau kita hormat, segan kepada komandan kita. Ayat 5. Oh, TSI saya baca dulu, TSI. Maaf ya. Seorang tentara, ayat 4 dulu. Filipus ayat yang ke TSI-nya. Ya. Seorang tentara tidak menyibukkan dirinya dengan berbagai pekerjaan yang lain. Karena prajurit itu mau menyenangkan hati komandannya. Jadi kalau saudara dan saya rindu menyenangkan hati Tuhan Yesus komandan kita, pasti kita jadi sabar karena kita menghormati dia, karena kita segan kepada dia.
Ya, tunduk pada otoritas. Ini kasih yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Ayat 5, 2 Timotius 2, ayat yang kelima. Ya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Contoh kedua untuk kita bisa sabar, itu ternyata atlet, olahragawan, itu gambarannya. Nah, saudara, kita tahu di dalam banyak kasus. Nah, contoh kedua ini olahragawan, atlet. Kita pernah tahu dan berapa kali loh terjadi, enggak 10 kali lebih. Dengar kata doping, ada atlet-atlet olahragawan yang enggak mau sabar. Ingin dapat kemenangan, dapat medali dengan cara yang curang. Yaitu pakai obat-obatan. Dan itu enggak cuma merusak karirnya, tapi merusak fisiknya. Karena doping obat-obatan itu merusak fisiknya, otot-ototnya. Walaupun pas dia bertanding dan menggunakan doping, wih, kelihatan kuat, tahan. Tapi itu merusak. Nah, maka itu contoh kedua setelah prajurit atau tentara yang Paulus berikan contoh kepada kita untuk bisa sabar adalah olahragawan. Seorang atlet harus, saudara, berapa puluh tahun yang lalu, ya, waktu itu Mia Audina masih jadi atlet bulu tangkis Indonesia. Dia masih remaja. Nah, orang tuanya kenal baik dengan saya. Sekarang dia sudah di Belanda, jadi warga negara Belanda. Nah, waktu dia di pelatnas, saya lupa tahun berapa ya Mia Audina itu. Nah, saya diajak oleh orang tuanya untuk ke pelatnas. Itu pertama kali saya tahu pelatnas. Wah, luar biasa. Ketat peraturannya. Sangat ketat. Ya, zaman itu belum ada HP, tapi ada telepon. Nah, ini dari Halmahera ada bilang, sabar itu sakitnya luar biasa. Betul. Karena menderita. Tapi kalau sering dilakukan jadi nikmat yang luar biasa juga. Betul, terima kasih Novi. Komenmu tepat sekali, saya baca ya. Komen dari Halmahera. Sabar itu sakitnya luar biasa. Tapi kalau sering dilakukan jadi nikmat yang luar biasa. Puji Tuhan. Oke. Nah, ketika saya ada di pelatnas itu, wih, peraturannya luar biasa. Terima telepon, harus dicek yang telepon siapa. Ternyata pacar tidak boleh telepon. Waktu pacarnya ada di pelatnas, saya bilang, wah, luar biasa. Ya, kalau orang tuanya pun mau ketemu, harus didampingi. Ya, tidak boleh orang tua ini mengatakan atau menceritakan apa yang tidak penting. Diawasi untuk menjaga emosinya. Makanannya juga, wah, ketat. Jam istirahatnya ketat. Saudara, jadi Tuhan itu melatih olahragawan itu luar biasa. Ya, jadi sabar. Ya, weh, saudara, kalau kita mau jadi olahragawan di dalam kerajaan surga, maka kita harus lulus dalam ujian kesabaran ini. Makan gak boleh pop seenaknya, weh, gak bisa. Harus ditimbang, ya, semua kalorinya, lemaknya, semua gizinya diperhatikan. Itu hanya untuk memperoleh hadiah yang tidak kekal di dunia. Apalagi dalam pertandingan kerajaan surga. Saudara dan saya harus, ya, punya sikap hati yang siap dibentuk olahragawan. Ayat 6. Contoh ketiga untuk sabar, 2 Timotius 2. Siapa lagi yang Tuhan tunjukkan? Ya. Seorang petani
yang bekerja keras haruslah ya, yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani itu contoh yang ketiga. Woi, terima kasih Bapak untuk pelajaran ini. Ya, TSI-nya. Dan contoh lain, seorang petani yang bekerja keras pantas menjadi orang pertama yang menikmati hasil panen yang ditanamnya. Oke, kita belajar. Oh, seorang pengacara ini, anak saya komen, menjadi panjang sabar itu adalah keputusan, komitmen, dan harus menjadi gaya hidup anak-anak Papa di surga. Setuju, betul sekali, luar biasa. Saudara petani, ayo kita balik sebentar. Beri saya pemikiran, beri saya contoh. Apa kalau petani, apa jadinya tanaman-tanaman yang ditanam oleh petani kalau petani itu nggak sabar? Ayo. Apa ayo? Apa jadinya kalau petani itu nggak sabar? Ya, apanya yang mati, Roma? Apanya yang mati? Iya, hancur hasil panennya, tanamannya. Iya, begini loh ilustrasinya. Ya, saya percaya kalau saya beri ilustrasi ini, saudara semuanya akan tertawa. Tapi ini fakta. Ya, walaupun kita nggak mungkin. Petani yang nggak sabar modelnya begini. Pagi-pagi hari ini dia nanam. Hari ini seorang petani nanam benih. Ngomong aja benih jagung lah, gitu ya. Oh, panen sebelum waktunya. Wah, dari Makassar. Ini petani sayur dari Makassar. Ya, Lili, puji Tuhan. Besok dia balik ke kebun, ya, dia balik ke kebun, dia korek-korek tanahnya, dia cek, oh benihnya masih ada, dia tutup lagi, dia tinggal pulang. Nah, besoknya lagi dia balik ke ladang, dia korek-korek tanahnya lagi, dia bilang kok nggak tumbuh-tumbuh sih ini? Nah, baru 2 hari mau tumbuh, ya rusak benih itu. Saudara belajar dari petani itu sabar sekali. Oke, contoh yang lain seorang petani. Ya. Ya Li, kamu disapa dengan tedong itu. Ada contoh petani begini. Seorang petani yang sedang nanam sesuatu. Kesabarannya diuji dalam 2 hal ini. 1. Wajar gak seorang petani tahu bahwa tanamannya bisa kena hama, ya, atau cuaca yang buruk? Coba renungkan. Sebagai petani pasti ada persiapan. Bagaimana ini kalau ada hama? Bagaimana kalau cuaca tiba-tiba buruk? Tanamannya rusak karena cuaca, karena bencana alam. Bisa terjadi. Nah, tolong yang gak sabaran belajar. Apakah seorang petani, walaupun dia tahu bahwa yang ditanam belum tentu berhasil panennya 100% atau lebih, belum tentu. Karena ada bencana alam, ada hama. Betul ya? Nah, pertanyaannya. Kalau ada petani yang tadi itu bodoh pertama, baru ditanam, besok balik dikorek-korek. Terus ditutup lagi, lusa balik lagi, dikorek lagi. Oh, masih ada benihnya, ditutup lagi. Nah, ini petani oon. Karena nggak sabar, pengen cepat-cepat. Ya, ini petani sayur dari Makassar. Dia langsung tahu kalau sayurannya jelek. Bukan itu yang saya maksud. Apakah seorang petani yang yakin, dia yakin bahwa tidak selalu panennya akan berhasil karena ada hama dan ada bencana alam atau cuaca? Pertanyaan saya, apakah petani itu terus merasa nggak usah nanam lah, belanja aja, beli aja, daripada nanti kena hama, kena bencana? Ayo, nggak ada petani bodoh seperti itu. Walaupun dia tahu akan ada bencana, akan ada hama, tapi tetap
tetap mereka sebagai petani tetap menanam. Nah, ini kesabaran. Maka itu contoh ini luar biasa yang Tuhan beri lewat Paulus kepada kita. Jadi lihat, untuk sabar ada 3 pelajaran. 1, jadi prajurit siap menderita, tunduk pada komandan, segan menghormati. 2, jadi olahragawan. 3, jadi petani. Luar biasa. Oh ya, ini Pak Joe dari Washington DC memberi contoh. Ada film rohani, kisah nyata. Ya, di Afrika, Faith Like a Potato. Ya, ada, saudara bisa cari di Google atau di internet. Ini film Faith Like a Potato. Iman itu seperti kentang. Ini kisah nyata. Wah, luar biasa. Ya, kisah ini Faith Like a Potato. Cari ya, ini filmnya bagus sekali. Film tentang iman. Oke. Ya, dari Lampung ada komen, petani layak apa di surga, tetapi merawat tanamannya ya. Petani, Tuhan Yesus itu penabur. Dia tabur benih firman di hidup kita. Hidup kita kan terdiri dari tanah. Ya, hidup kita dibuat dari tanah. Maka itu kalau dibuat dari tanah, ini bisa ditanami. Nah, Tuhan Yesus itu menanamkan benih di hidup kita. Oke, Ted, selamat jalan. Ya, ke Care. Ya. Hidup kita itu ditanami benih oleh Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus itu petani yang sabar. Berapa banyak kali panennya Tuhan Yesus gagal, berantakan. Karena yang dia tabur di hidup kita enggak jadi. Ingat perumpamaan penabur? Ada tumbuh di antara batu-batu, ada yang tumbuh di antara semak duri, ada yang jatuh di jalanan. Gagal. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah capek menabur, terus menabur, terus menabur. Puji Tuhan. Ada yang komen, puji Tuhan, semoga kami selalu belajar untuk sabar. Karena kesabaran dalam Tuhan akan membuahkan hasil yang kekal. Amin. Ya, ada komen di Facebook, Marlin, tetap menanam. Walaupun tahu juga, ya, ada kegagalan. Tapi peluang berhasil tetap lebih banyak diharapkan. Nah, itulah hidup kita. Jadi sekarang kita tahu, saudara, kalau Bapa di surga dan Tuhan Yesus gak pernah sabar terhadap kita, ditanami benih, gak jadi apa-apa. Ditanami benih, mati lagi. Ditanam lagi. Terus begitu. Papa, terima kasih. Papa sabar terhadap kami. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kita terus belajar. Sabar seperti Papa di surga. Nah, contoh keempat itu gembala. Ya, Yusuf dan Musa adalah contoh, juga Daud. Ya, nanti cari Yusuf itu belajar sabar karena dia gembala. Coba kita lihat Kejadian 37 ayat 2. Kejadian 37 ayat 2. Jadi gembala itu bisa sabar. Ya. Kejadian 37 ayat 2. Tunggu. Ya. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Nah, ada kata ini, biasa menggembalakan kambing domba. Biasa, terlatih, terdidik, menggembalakan kambing domba. Wih, luar biasa, saudara. Yusuf ini, maka itu dia jadi orang hebat. Menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Nah, Musa juga begitu. Bilangan 13 ayat 2. Bilangan 13 ayat 2. Musa itu satu-satunya orang di dunia yang gelarnya
doktor, lebih dari toto profesor, lemah lembut. Saya kebalik ya, Bilangan 12 ayat 3, maaf. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia, yang di atas muka bumi. PIS, Musa adalah orang yang sangat rendah hati, melebihi semua orang yang hidup di bumi ini. Nah, kenapa Musa punya gelar orang yang paling lemah lembut, orang yang paling rendah hati, sabar? Karena dia kuliah di Universitas Padang Gurun. Dosen-dosennya kambing domba mertuanya. Dan kuliahnya 80 semester. Karena 40 tahun. Nah, jadi ayo semua yang gak sabaran, mulai hari ini saudara jadi gembala domba. Kuliah 80 semester. Kira-kira ada yang ngamen gak ya? Nah, maka itu Musa itu lembut hatinya. Luar biasa. Daud juga begitu. Kenapa Yusuf jadi orang hebat, jadi raja. Musa jadi pemimpin Israel dan menerima hukum yang luar biasa. Dari Musa itu lahir akar hukum pidana dan hukum perdata. Daud, kita melihat, iya 80 semester Hendrik, nggak bongkok. Musa jadi hebat kan 40 tahun. Nah, Hendrik kuliah berapa semester itu ya. Nah, Daud juga begitu. Mengapa ada Mazmur terkenal, Mazmur 23. Ternyata Daud itu bisa sabar karena dia jadi gembala. Jadi kalau saudara baca Mazmur 23, itu tentang Daud. Tidak bicara tentang Tuhan, itu tentang Daud yang sabar. Ya, dari Toronto gabung, makasih Kesia untuk belajar. Oh, tadi ada komen. Ya, saya baca. Sering kita tidak total untuk sabar karena kebanyakan kita tidak mengerti manfaat atau keuntungannya. Bisakah kau dan ajarkan kami apa manfaat atau keuntungan bagi kami? Ya ini tadi. Yusuf, Musa, Daud, Paulus. Jadi manfaat kesabaran itu kenali hidup Yusuf, kenali hidup Musa, kenali hidup Daud, dan kenali hidup Paulus. Dan dari semua itu kenali hati Tuhan Yesus terhadap kita. Bayangkan kalau Tuhan Yesus nggak sabaran kepada kita, habis sudah. Ya, saya belum kenal ini Ayub Darwin. Ya, ayo jangan mau rugi. Kita harus mau dan bisa untuk menang, menjadi orang yang sabar. Dilatih. Oke. Komen dari Makassar, seorang penulis cerita film. Musisi seperti petani, walaupun tahu lagunya belum tentu hits, tetap saja rilis. Berharap salah satu dari sekian single yang dirilis akan menjadi hits. Oh, itu kisah hidupmu, puji Tuhan, Gus. Nah, ini contoh. Ya, ada komen dari Lampung. Terima kasih. Pelajaran pagi ini menjadikan aku tetap mau bersabar. Walaupun diolok-olok. Oh, Tuhan Yesus sudah mengalami itu. Ya, seperti domba bisu. Bahkan dikata-katai pun, dihujat pun, tetap diam. Ya, itulah Tuhan kita yang luar biasa. Jadi keren ya. Oh iya, adik saya Mbak Tuhan hebat, Pram. Oh iya, terima kasih Pram, Bilangan 12 tadi ya. Nah, saudara, mau nggak untuk sabar? Kalau nggak mau ya rugi besar. Karena itu tadi kita nggak dapat manfaat apa-apa dalam hidup ini. Kalau kita nggak sabaran. Rugi sekali. Ya, maka itu siapkan diri. Jadi Mazmur 23, saya ulangi, Mazmur 23 itu adalah hidup Daud sendiri.
Oh, terima kasih. Ya, saya ulangi. Mazmur 23 itu adalah hidup Daud sendiri. Bukan Tuhan yang diceritakan di situ. Oke, Meti. Puji Tuhan, Langoan juga ya. Mazmur Daud. Yahweh adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Nah, Daud. Saudara, kita ini kan domba-domba yang bandel. Betul enggak? Bandel kita ini domba-dombanya. Tapi Tuhan sabar. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Perlu kesabaran. Membaringkan domba itu sulit. Karena kita ini nakal maunya sendiri. Tapi Tuhan Yesus membaringkan kita. Dan itu hidup Daud. Yang membaringkan domba-domba. Membimbing aku ke air yang tenang. Dibimbing, dituntun. Enggak mudah. Nuntun domba itu enggak mudah. Betul enggak? Tapi Tuhan Yesus itu sabar. Dia mau menuntun kita. Ini dia. Oh, ada yang tanya. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah lulus sabar? Gampang. Ya. Kumpulkan orang-orang yang sengaja nyakiti, nyinggung, bentak saudara. Kalau saudara dibentak, tetap senyum, dikata-kata tetap senyum, ya sudah lulus itu artinya. Ya, saya belum kenal siapa yang tanya ini. Oke? Nah, jadi Daud itu menggambarkan Tuhan seperti dirinya. Carikan rumput, membaringkan, ya, membimbing ke air yang tenang. Gak mudah menuntun, membimbing, membaringkan domba. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Disegarkan, seringkali berontak. Terus menuntun aku di jalan yang benar. Ayo jujur. Kita ini mudah dituntun, mudah diatur, mudah dibimbing oleh Tuhan atau tidak? Saya percaya jawaban kita semua tidak. Nah, tapi Tuhan sabar. Maka itu saudara, Bantul harus keluar. Ya, Tuhan memberkati saudara. Maka itu saudara belajar menghadapi orang dengan sabar. Seperti Papa di surga, seperti Tuhan Yesus menghadapi kita. Sabar. Selalu begitu aplikasinya. Maka itu ketika banyak orang suka nyanyi lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bagus lagunya. Betul. Tuhan Yesus gembala yang baik. Papa kita sabar. Suka menuntun kita. Tapi masalahnya bukan pada Tuhan. Masalahnya itu pada diri kita ini loh. Mau dituntun tidak. Mau diatur tidak. Betul? Ayo. Woi dari Langoan. Sabar. Mengampuni. Jangan khawatir. Itu 3 hal yang sering didengar. Dan sulit dilakukan. Aduh. Selama ngomong sulit dilakukan. Ya akan sulit terus. Mulai hari ini. Tidak boleh ada kata sulit. Aku bisa. Karena Tuhan. Ayo semuanya yang sering gagal untuk sabar, untuk mengampuni, untuk tidak khawatir. Hari ini ubah kata-kata di mulut kita. Aku bisa karena papaku sayang aku. Begitu ya. Yang dari Langoan, Ria, awas kamu gagal terus. Mau kapan sekolah TK 10 tahun? Malu-maluin saja. Ya. Hah? Ada yang komen. Dengan diri sendiri aja sudah susah sabar. Aduh, bagaimana mau dengan orang lain? Ya, ini jujur ini. Nah, ayo sabar. Untuk bisa sabar terhadap diri sendiri, cuma satu caranya, ampuni. Ampuni diri sendiri. Ampun. Kalau kita bisa mengampuni diri kita sendiri, kita pasti bisa. Oke, tidak ada kata tapi. Betul. Selalu berkata ya. Karena papa kita itu sabar terhadap kita. Wah, menyenangkan sekali kalau kita bisa hidup seperti itu. Jadi jelas ya saudara. Wah, sabar itu. Saya ulangi lagi. 4 contoh ini. 1, prajurit. Menderita itu sabar. 2, olahragawan. 3, petani. 4, gembala. Belajar karakter mereka. Dan hasilnya Paulus
Karena kesabarannya Tuhan permuliakan dia luar biasa. Daud, karena kesabarannya Tuhan angkat dia tinggi-tinggi. Musa, Yusuf. Kembali ke Mazmur 23 Filipus. Ayat berapa tadi ya? Jadi mutlak kita harus sabar saudara. Mazmur 23. Amin. Dari Almaira. Harus bisa sabar. Pasti bisa. Dengan pertolongan Tuhan. Pasti Bapa kita menolong kita. Ya, ayat 3 saya baca lagi Mazmur 23. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menuntun, membimbing, membaringkan. Luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Di dalam ketakutan pun Tuhan Yesus tetap sabar sebagai gembala untuk hidup kita masing-masing. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh, melimpah. Waduh, luar biasa. Oh, ada yang tanya. Sering jengkel, gak sabar sama anak-anak yang gak pernah mau cuci piring selesai makan. Tapi akhir-akhir ini belajar diam dan cuci piring mereka. Dan ingat, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bagus. Tapi ada satu cara mendidik anak-anak. Waktu mereka mau makan, singkirkan semua piring yang masih bersih. Biar mereka ambil piring yang bekas mereka di tempat cucian dan dicuci baru mereka makan. Gitu saja caranya didik. Biarin. Jadi yang untuk papa mama piring, sendok, gelas sembunyikan. Yang untuk anak-anak biar yang ada di tempat cucian piring. Itu salah satu mendidik anak-anak yang nggak mau cuci piring setelah makan. Ya. Aduh, kalau anak-anak melihat hidup papa mamanya itu sabar, anak-anak pasti ikut. Nah, saya akan uraikan agak panjang ayat yang kelima, Mazmur 23. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pertama kali saya belajar ayat ini, saya tuh menangis. Kok segitunya ya Papa di surga? Aduh, luar biasa. Begini, masih ingat ketika Daud ditanya oleh Raja Saul. Hei, kamu kan masih kecil. Apa modalmu berani menghadapi raksasa yang segede itu? Kami saja seluruh tentara Israel. Bahkan para jenderal panglima perang Israel gak ada yang berani maju. 40 hari dia menghina kita. Kamu masih kecil. Apa modalmu? Begini jawab Daud. Raja perlu tahu. Waktu aku mengembalakan kambing domba ayahku, harimau, singa datang. Serigala datang. Perampok datang. Aduh. Ini cucu saya dari Samarinda. Misael, cuci piring tiap hari ya. Oh, papa bangga dengan kamu, Misael. Ayo yang lain belajar. Terus Saul menjawab, nah itu kan singa, beruang, serigala. Ini kan raksasa. Daud menjawab, sama. Kalau Tuhan melepaskan aku dari mulut singa, mulut beruang, mulut binatang buas, maka Tuhan pun akan melepaskan aku dari Goliat ini. Jadi saudara, penggembalaan itu zaman Daud ngeri. Musuhnya 3, binatang-binatang buas, singa, ya, beruang, serigala, dan perampok. Nah, ternyata mereka punya cara untuk bisa menerkam domba-domba gembalaan. Mereka hanya melihat gembalanya. Apa yang mereka lihat? Coba bayangkan sebentar. Di tengah padang tandus kering panas. Gembala harus cari tempat teduh dan domba-dombanya merumput. Nah, ternyata para binatang buas perampok itu tidak pernah mengintai dan mengawasi domba.
Yang diintai dan diawasi adalah gembalanya. Apa yang mereka tunggu? Ngantuk. Begitu para perampok binatang buas itu melihat kepalanya gembala tunduk, cekluk gitu ya orang Jawa bilang, dihitung sekian menit enggak bangun, itu kesempatan. Perampok binatang buas wah nyerbu. Baru ketika domba-domba teriak-teriak karena direbut oleh perampok binatang buas, gembala baru bangun, terlambat. Nah, Daud sebagai gembala enggak begitu. Terima kasih Bapak. Masih ingat Mazmur 121? Daud bermazmur, penjaga Israel enggak pernah terlelap apalagi tertidur. Itu luar biasa. Jadi Daud itu sebagai gembala menggambarkan Tuhan Yahweh Israel yang gak pernah terlelap dan gak pernah tertidur. Maka itu saudara yang masih takut-takut dalam perjalanan hidup, masih khawatir, masih ini, ayo hari ini bertobat. Jangan menghina gembala kita yang baik. Ya, semua yang buas bisa Daud taklukkan. Karena apa? Karena kasihnya kepada domba-domba itu. Oh, terima kasih Pak Filipus. Ya, Mazmur 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Yahweh lah penjagamu, Yahweh lah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Terima kasih, terima kasih. Jadi begini berkata sesama mereka, perampok-perampok dan binatang-binatang buas itu, mereka punya perkataan gini, hei, kalau kita ingin bisa mencuri domba-domba dan yang jadi gembalanya itu Daud, mereka berkata, jangan buang-buang waktu untuk menunggu Daud terlelap atau tertidur. Nggak mungkin. Daud itu gembala yang nggak pernah terlelap. Serius itu saudara. Nggak pernah tidur. Jadi mereka punya konsep. Kalau yang jadi gembala Daud, jangan tunggu. Percuma. Kita kelaparan nanti. Ayo kita cari gembala yang tukang tidur dan suka tidur. Itulah gembala upahan. Maka itu kalau ada rekan-rekan gembala di sini ikut belajar, ayo jangan jadi gembala upahan. Nah, ketika penjahat perampok binatang buas itu ingin merebut domba-dombanya Daud, mereka nggak dapat. Karena Daudnya nggak pernah tidur, nggak pernah terlelap. Jadi ayat 5 Mazmur 23, domba-domba berkata kepada perampok binatang buas itu, hei, ngeledek, hei gitu, hei, jangan tunggu kami. Gembala kami gak pernah tidur. Maka itu gembala kami menjaga kami, menyediakan hidangan buat kami makan di depan kamu, para perampok dan binatang buas. Kami makan dengan lahap di hadapan lawan-lawanku. Wih, itu arti ayat 5 saudara. Mazmur 23. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Haleluya. Itu gembala kita yang baik. Maka itu ayo semua kita belajar untuk menjadi sabar. 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 Itulah karakter Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Paulus sabar. Oh, ada yang tanya, bagaimana cara mengasih tahu suami untuk tidak selalu melihat orang lain gagal? Padahal sering sudah saya kasih tahu. Jangan selalu lihat orang yang gagal. Karena suamiku selalu takut kalau mau melangkah. Nah, satu komunitasnya. Coba sebagai istri, ajak suami ikut komunitas. Ya, ada namanya Full Gospel Businessman Fellowship International. Itu komunitas para pengusaha Kristen. Ya, FGB MFI, FGB MFI. Coba cari. Atau yang kedua, bacakan atau carikan kisah-kisah. Ya di Google banyak, internet banyak. Kalau malas baca buku. Ya orang-orang gagal
Tapi akhirnya berhasil. Salah satu contoh Kolonel Sanders, pencipta resep terkenal di dunia, Kentucky Fried Chicken. Dia puluhan kali gagal. Dia baru berhasil ketika umurnya 60 tahun. Abraham Lincoln berapa kali gagal. Thomas Alva Edison banyak. Ya, bacakan supaya suami gak takut. Dan yang paling penting, ajak untuk dengar firman. Karena semuanya itu karena firman. Begitu ya. Wah, ini ada ringkasan dari Surabaya. Petani tetap menanam benih walau tahu ada hama atau cuaca buruk. Jadi harus sabar dan berani menabur benih. Ternyata memaafkan itu menahan sakit menderita. Betul. Tapi kita harus bisa melakukannya. Sebab Tuhan sabar menghadapi kita. Roh Kudus menolong kita. Supaya kita bisa melakukan kehendak-Nya. Puji Tuhan. Oh, dari Serpong. Iya, ini saya mualah. Baru aja ngomelin anak. Buka IG disuruh sabar. Terima kasih Bapak. Haleluya. Ya, baru ngomelin anak ya sabar. Nah, yang suka ngomel, mama-mama suka ngomel, ingat dulu waktu kita masih kecil, kita juga suka jengkelin mama kita, bukan? Nah, belajar. Sekarang kita harus terima buahnya. Itu caranya untuk kita bisa sabar. Dan paling penting, ya, misalnya opa lagi di Nabire. Ini cucu saya tanya dari Samarinda. Saudara, kalau kita bisa menang atas ketidaksabaran, hari ini, mulai hari ini seterusnya, si kunyuk gak bisa menjatuhkan kita. Saya akhiri dengan ayat ini. Kejadian 4 ya, tentang Kain. Aduh, ini dia, ada yang komen. Apalagi kalau tinggal serumah dengan orang yang malas, tidak pernah bersih-bersih, tidak pernah bersih-bersih rumah sakit sekali hati ini. Pasti yang membersihkan rumahnya orang itu saja. Karena ditegur secara baik, ya tidak bisa ditegur secara baik, tidak bisa dengar. Di situ benar-benar kesabaran teruji. Iya, jadi harus sabar. Maka itu harus ada ujian-ujian. Apa-apa tim lagi Zoom ini tim. Ya. Jadi harus dilatih. Ya Tuhan kirimkan. Nah, kepada yang bertanya, saya tahu dari Jogja, anak saya ini dengar. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan ada orang-orang malas di sekitar kita. Untuk melatih kita. Untuk membuat kita menderita. Tapi itulah kemenangannya. Kejadian 4 ya, ayat terakhir. Mulai ayat yang keempat. Sampai 6. Kejadian 4 ayat 4 sampai 6. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung dombanya. Yakni lemak-lemaknya. Maka Yahweh mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi ayat 5 Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain jadi sangat panas. Mukanya muram. Emosi. Ya. Firman Yahweh kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, ini dia. Jadi, saudara dan saya harus berkuasa atas ketidaksabaran yang sedang ngetuk pintu hati kita untuk masuk. Ayo, mulai hari ini semua kita menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan jangan pernah doa, Tuhan aku ingin sabar Tuhan. Oh Tuhan sabar, cabut kemarahan saya. Saudara puasa 40 hari kali 20. Ya tetap nggak sabar, bisa mati. Maaf, habis 40 kali 20. Oke. Sabar bukan karena doa, karena ujian. Maka itu bersahabatlah dengan orang-orang yang gampang membuat saudara tidak sabar. Loh kenapa? Karena kalau orang itu ada dekat saudara, saudara sedang digosok, dilatih. Nah begitu saudara bisa menang atas sabar, nanti orang itu pergi sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Oke ya, siap ya untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu kita boleh belajar bersama-sama hari ini untuk tetap bisa
sabar dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.